Lingkungan hidup adalah bagian mutlak yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Namun, kondisi lingkungan hidup di sekitar kita justru semakin memprihatinkan akibat perilaku tidak etis yang dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Sesungguhnya manusia adalah bagian dari lingkungan hidup yang saling ketergantungan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Sehingga hendaknya kita selalu berupaya terhadap keseimbangan lingkungan dengan senantiasa melaksanakan etika lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Saya Komang Putri Saras Utami dengan nomor absen 5, NIM 19102065 dari kelas ADHC semester 3 akan mempresentasikan mengenai materi etika lingkungan hidup. Berikut adalah subtopik yang akan saya sampaikan, mohon disimak dengan seksama. Bertens menjelaskan bahwa etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos yang berarti kebiasaan. Maka, etika adalah suatu norma atau aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sementara, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang meliputi komponen biotik dan abiotik yang memiliki hubungan timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi satu sama lain. Maka dapat disimpulkan bahwa etika lingkungan hidup adalah suatu norma atau nilai-nilai moral tentang keseimbangan kehidupan sebagai pedoman bagi manusia dalam bertindak untuk mempertahankan fungsi dan pelestarian lingkungan. Etika lingkungan hidup disebut juga sebagai etika ekologi. Nah, berikut adalah beberapa teori yang membahas mengenai etika lingkungan hidup. Yang pertama adalah etika ekologi dangkal atau teori antroposentrisme. Teori ini telah mendominasi cara pandang manusia lebih awal, di mana teori ini hanya memandang manusialah yang memiliki nilai-nilai moral, sehingga seluruh komponen lingkungan hidup hanya ada untuk memenuhi kepentingan dan keinginan manusia. Teori ini memandang segala sesuatu yang menguntungkan manusia dianggap benar, namun yang merugikan manusia dianggap salah. Nah, pandangan ini mengakibatkan krisis ekologi global dan menuai banyak kritik sehingga muncullah pandangan biosentrisme yang lahir pada pertengahan abad ke-20. Teori biosentrisme mulai memandang selain manusia, makhluk hidup lain juga memiliki nilai moral dalam hal ini, yaitu hewan dan tumbuhan. Namun, pandangan ini juga menuai kritik karena tidak melihat bahwa unsur-unsur abiotik juga memiliki peran penting dalam unsur biotik dan kehidupan manusia secara keseluruhan. Kemudian terdapat teori ekosentrisme yang mendorong bahwa apapun yang dilakukan manusia kepada lingkungan, maka itu pula yang dilakukan oleh lingkungan kepada kita. Nah, dalam hal ini cara pandang ekosentrisme juga mendorong pada gerakan ekologi mengenai pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi, dan keberlangsungan lingkungan hidup menjadi hal yang penting dalam interaksi manusia dalam lingkungan tersebut. Nah, selain ketiga teori etika lingkungan tersebut, terdapat pula teori ekofeminisme yang diperkenalkan oleh seorang feminis berasal dari Prancis. Nah, teori ini memandang bahwa kerusakan sumber daya alam pada dasarnya berakar dari tumbuhnya masyarakat yang bersifat kompetitif, akuistif, dan eksploitatif sebagai akibat dari perkembangan struktur patriarki yang bersifat represif, dominan, dan senantiasa mengontrol. Nah, prinsip-prinsip feminitas yang dibutuhkan untuk keberlanjutan kehidupan yaitu perdamaian, keselamatan, welas asih, dan kebersamaan, sehingga akan menyingkirkan persaingan, dominasi, eksploitasi, dan penindasan sebagai bagian dari prinsip maskulinitas. Nah, dengan mendasarkan diri pada teori etika lingkungan, Keraf merumuskan beberapa prinsip etika lingkungan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sikap hormat terhadap alam. Nah, manusia wajib menghargai dan menghormati hak seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Kemudian yaitu prinsip tanggung jawab, sebagai bukti tindakan nyata manusia dalam menjaga alam beserta isinya. Kemudian yaitu solidaritas kosmis, kemudian prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam tanpa mengharapkan balasan. Kemudian prinsip tidak merugikan maupun mengancam eksistensi makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Kemudian ada prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam, prinsip keadilan, prinsip demokrasi dan integritas moral,
di mana manusia wajib memegang teguh prinsip-prinsip nilai moral demi kepentingan lingkungan dan kepentingan publik. Kelestarian lingkungan dan kesejahteraan makhluk hidup semakin terancam oleh perilaku tidak etis yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ancaman terhadap lingkungan hidup ini dapat berasal dari berbagai sumber, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah polusi atau pencemaran. Nah, polusi atau pencemaran ini adalah peristiwa masuk atau dimasukkannya suatu makhluk hidup, zat, energi, ke dalam suatu komponen berupa air, tanah, ataupun udara, sehingga berubahnya tatanan komponen tersebut, kualitas menjadi berkurang, serta tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, polusi ini dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu polusi air, polusi udara, dan polusi tanah. Yang pertama adalah polusi air. Air yang terganggu kualitasnya dapat dikatakan sebagai air yang tercemar. Polusi atau pencemaran air ini diakibatkan oleh limbah pemukiman, limbah pertanian, limbah industri, dan limbah pertambangan. Air yang tercemar ini dapat mengganggu ekosistem lingkungan, menimbulkan berbagai macam penyakit, bahkan mengancam keselamatan makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Yang kedua adalah polusi tanah. Nah, polusi atau pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan alami tanah. Pencemaran tanah mengakibatkan perubahan pada metabolisme dan mikroorganisme endemik dan antropoda yang hidup pada lingkungan tanah. Sehingga hal ini juga menyebabkan penurunan hasil panen pada lahan pertanian warga. Yang ketiga adalah polusi udara. Polusi udara ini ditimbulkan oleh sumber alami berupa asap dari gunung meletus, kegiatan manusia berupa pembakaran sampah, termasuk kebocoran gas yang tentu saja membahayakan kesehatan makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Akibat dari polusi udara diantaranya adalah pemanasan global, penyusutan lapisan ozon, hujan asam, racun udara, dan penurunan kualitas udara. Nah, berikutnya terdapat penyusutan sumber daya alam. Penyusutan ini terjadi karena konsumsi terus-menerus terhadap sumber daya alam yang terbatas dan langka. Penyusutan sumber daya alam ini meliputi penyusutan spesies dan habitat, penyusutan bahan bakar fosil, dan penyusutan mineral. Nah, ancaman ini dapat kita cegah dengan cara menumbuhkan kesadaran untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana sesuai kebutuhan kita, dan melakukan tindakan budidaya agar sumber daya alam ini tidak punah. Tanggung jawab terhadap lingkungan hidup adalah suatu tindakan tentang kewajiban kita dalam menjaga, mencintai, dan melestarikan alam. Pendekatan yang dapat kita gunakan sebagai dasar pemikiran untuk menjalankan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup yaitu adalah etika ekologi, hak atas lingkungan, utilitarianisme, dan keadilan. Nah, sesungguhnya seluruh umat manusia bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Tetapi dalam konteks bisnis, setiap tindakan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan akan membawa konsekuensi finansial. Nah, yang pertama terhadap orang yang mencemari lingkungan. Mereka yang mencemari lingkungan harus menanggung biaya untuk memulihkannya. Yang kedua yaitu orang atau pihak yang menikmati lingkungan yang tidak tercemar. Mereka yang ingin menikmati kenyamanan dan kebersihan lingkunganlah yang harus menanggung biayanya. Beban tanggung jawab ini dapat dibagi melalui penerapan hukum, insentif, maupun penerapan mekanisme harga. Berikutnya yaitu terdapat tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, tanggung jawab sosial atau yang biasa disebut dengan corporate social responsibility ini adalah suatu kewajiban perusahaan yang wajib dipenuhi sebagai bentuk komitmen dalam dunia bisnis untuk menjalankan aktivitas bisnisnya berdasarkan nilai etis dengan tujuan untuk memberikan perhatian dan kontribusi secara seimbang baik kepada pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Maka pelaku bisnis wajib melaksanakan CSR sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap lingkungan. Melestarikan lingkungan adalah kewajiban kita bersama. Oleh sebab itu, kita wajib menghargai alam semesta beserta segala isinya
yang dapat kita mulai dengan menumbuhkan kesadaran pada diri kita sendiri, kemudian menerapkannya pada lingkungan keluarga kita. Karena lingkungan keluarga adalah salah satu tempat yang sangat efektif untuk menanamkan nilai-nilai moral tentang etika lingkungan. Kemudian menerapkannya pada lingkungan sekolah, melalui kegiatan belajar mengajar di kelas maupun ekstrakurikuler sebagai wujud kegiatan yang konkret dalam mengarahkan pembentukan sikap berwawasan lingkungan. Kemudian menerapkannya pada lingkungan masyarakat. Nah, kebiasaan yang berdasarkan pada etika lingkungan dapat ditetapkan melalui kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Peraturan terkait etika lingkungan hidup telah diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nah, pada bab 10 terdiri dari pasal 67 sampai 69 yang membahas tentang hak, kewajiban, dan larangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian pada bab 12 terdiri dari pasal 76 sampai 83 yang membahas tentang pengawasan dan sanksi administratif. Berbagai kasus pencemaran maupun pengrusakan terhadap lingkungan hidup masih banyak terjadi di sekitar kita. Walaupun sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lingkungan hidup. Bahkan, hal ini juga dilakukan oleh pelaku bisnis perhotelan. Salah satu contoh perilaku tidak etis yang dilakukan oleh staf hotel dari suatu resort yang dibangun dekat dengan sungai, hutan, dan lahan persawahan warga. Di mana pihak hotel justru membuang limbah perhotelan begitu saja ke sungai tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Sehingga terjadi pencemaran pada sungai tersebut dan mengakibatkan tumbuhan di sekitar sungai perlahan-lahan menjadi membusuk. Dan air sungai yang tercemar ini mengairi sawah warga sehingga petani mengalami gagal panen. Kejadian tersebut harus segera ditindaklanjuti agar tidak semakin memperparah keadaan lingkungan dan juga kerugian yang dialami oleh masyarakat sekitar. Nah, berikut adalah beberapa solusi yang wajib dilaksanakan oleh pihak hotel. Di antaranya adalah yang pertama, pihak hotel wajib menghentikan perilaku tidak etis ini agar tidak semakin memperparah keadaan sungai. Yang kedua, pihak hotel seharusnya melaksanakan tanggung jawab sosial CSR yang dimiliki sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini dengan cara membersihkan limbah yang mencemari sungai, mereboisasi hutan, serta memberikan ganti rugi kepada petani yang terkena dampak dari perilaku tidak etis ini. Yang ketiga, staf hotel yang melakukan perbuatan ini wajib diberikan sanksi yang tegas dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang keempat, pihak hotel wajib menerapkan standar operasional prosedur mengenai penanganan limbah perhotelan untuk menjaga lingkungan hidup di sekitarnya, kemudian mengedukasi staf yang dimiliki agar kejadian ini tidak terulang lagi. Kemudian yang kelima, pihak hotel wajib membuat perjanjian dengan pemerintah setempat serta masyarakat di sekitar hotel untuk bersama-sama bertanggung jawab menjaga lingkungan di sekitar hotel. Dan yang terakhir adalah pihak hotel wajib memenuhi segala peraturan mengenai lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi kenyamanan dan keamanan bersama. Berikut ini adalah kesimpulan yang saya dapatkan mengenai pembahasan terhadap etika lingkungan hidup. Yang pertama, etika lingkungan hidup adalah suatu norma atau nilai-nilai moral tentang keseimbangan kehidupan sebagai pedoman bagi manusia dalam bertindak untuk mempertahankan fungsi dan kelestarian lingkungan. Yang kedua, lingkungan hidup terancam oleh perilaku tidak etis yang dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan polusi atau pencemaran lingkungan serta penyusutan terhadap sumber daya alam. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap lingkungan hidup sudah menjadi tugas seluruh manusia. Nah, salah satu tanggung jawab yang wajib dilaksanakan oleh pelaku bisnis terhadap lingkungan yaitu melalui corporate social responsibility. Yang keempat, tanggung jawab yang dimiliki oleh seluruh umat manusia ini wajib diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita mulai dari diri kita sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir adalah pemerintah telah mengatur mengenai pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009
Sehingga setiap manusia wajib mematuhi dan menerapkan peraturan tersebut, bahkan pelaku bisnis perhotelan. Etika lingkungan hidup memberikan pelajaran kepada kita mengenai cara menghormati, memanfaatkan, dan melestarikan alam. Sebaiknya pengetahuan mengenai etika lingkungan hidup dan undang-undang yang telah mengaturnya dapat dipelajari dengan lebih baik lagi oleh masyarakat, bahkan termasuk oleh pelaku bisnis. Sehingga seluruh manusia menjadi sadar akan tanggung jawabnya untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap bersih, sehat, dan asri, serta kita dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan makhluk hidup lain yang ada di alam ini. Tuhan menciptakan alam yang menyediakan cukup untuk kebutuhan manusia, namun tidak dengan keserakahan manusia. Marilah kita hargai, cintai, dan rawatlah alam, karena alam tidak akan mengecewakan kita. Sekian presentasi dari saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau sesuatu yang kurang berkenan di hati. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, semoga pengetahuan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.